Halo semua, selamat datang di channel YouTube Didi Prasetyo dengan saya Inaya. Hari ini kedatangan lagi salah satu guru dari SMK 1 Cipu Nagara. Hampir bener ya Pak? Iya betul. Hampir bener. Kalau teman-teman mungkin lihat episode sebelumnya, atau saya nggak tahu nih siapa yang akan diposting duluan. Nah, ini teman seperjuangan Bapak Salman. Di sini sudah ada Pak Ghazali Abror. Iya. Oke. Salah satu guru juga yang dari SMK 1 Cipu Nagara yang mengikuti program pelatihan dari Toyota selama 6 bulan di Kampung Welding Indonesia. Monggo Pak, mungkin bisa diperkenalkan. Baik Bu, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Ghazali Abror JM. Kebetulan saya alumni SMK 1 Cipu Nagara sendiri Bu. Sama kayak Pak Salman sebenarnya alumni, tapi Pak Salman lebih senior daripada saya. Saya itu alumni 2016 SMK. Sama otomotif basicnya Ibu. Ya, Lulusnya 2016. 16. Ya. Saya kira kita seumuran Pak. Enggak Bu, saya masih muda sebenarnya Bu. Ternyata masih tua saya. Ya kalau muka emang lebih tua lah dari Pak Salman. Oke. Jadi ternyata alumni Ya. kembali lagi. Ya, ini ceritanya ngabdi nih ya Pak. Ngabdi. Dari jurusan otomotif sebelumnya ngajar otomotif kah? Atau Belum Bu, gimana Pak? SMK itu lulus 2016, jurusan otomotif, terus kuliah di teknik mesin. Teknik mesin. 2021 lulus, alhamdulillah. Setelah lulus nggak lama ada kebetulan SMK kita buka jurusan baru ya, teknik pengelasan itu. Nah, alhamdulillah juga langsung diangkat jadi guru. Jadi baru lulus kuliah langsung dapat kebetulan yang iya Bu, alhamdulillah. Beruntung nih. Dan kebetulan lagi baru beberapa tahun ngajar langsung dapat bantuan dari Toyota yang pelatihan di Kampung Welding Indonesia. Jadi sangat alhamdulillah berurutan lah gitu Bu. Rezekinya nombok ya, banget Bu. nih. Alhamdulillah. Oke. Tadi sudah sedikit di spill kalau dapat beberapa tahun atau beberapa bulan Pak setelah mengajar baru dapat program pelatihan. Kayaknya hampir 1 tahun kurang Bu. Ya. Oke, berarti hampir 1 tahun dapat program pelatihan. Untuk pemilihannya, kira-kira apakah ada kriteria atau hanya ditawarkan saja? Karena kebetulan di jurusan pengelasan cuma ada beberapa guru kan Ibu ya, yang emang basicnya di apa ya, kategori masih baru lulus lah juga gini Pak. Saya satu rumpun juga sama teknik mesin. Kebetulan saya sama Pak Salman yang ditunjuk untuk ikuti pelatihan ke Kampung Welding karena masih muda-muda juga kan gitu Bu, umurnya lah gitu. Karena yang guru yang 2 itu udah lumayan senior juga kan. Jadi yang muda-muda harus naik katanya biar ya kebetulan alhamdulillah menambah wawasan juga Bu. Alhamdulillah. Berarti karena dicari yang lebih junior, ya, 6 bulan untuk di perantauan dan ngelas kayaknya memang perlu tenaga yang ekstra. Betul, ekstra sekali Bu. Terus selama mengikuti Pak, motivasinya apa biar kadang saya lihat beberapa siswa tuh yang ngambilnya 23 hari baru di hari sekian, karena kan pelajaran prosesnya tuh kadang satu posisi beberapa hari, terus nanti pindah lagi posisi lain sedikit lama kayak gitu. Ada mungkin ada yang 2-3 hari, ada yang merasa aku sudah bisa, sudah rapi, tapi kok nggak cepat-cepat pindah posisi atau tidak cepat ujian gitu. Motivasinya apa kira-kira selama 6 bulan ini tetap fokus mengelas gitu Pak? Ya sebenarnya kalau disebut fokus juga enggak Pak, Bu, karena 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar juga kan gitu. Karena banyak memakan waktu, menguras energi juga, menguras tenaga. Kadang ada sedikit jenuhnya juga Bu sebenarnya gitu kan, karena terlalu setiap hari ngelas lagi karena berhubung saya juga butuh ilmunya gitu, butuh ilmu, butuh pengetahuan buat nanti memberikan ke anak-anak. Ya harus semangat, intinya itu aja Bu.
sehari kan bisa sampai 6 atau 8 bahan lah gitu Bu, untuk mengejar materi atau pengetahuan yang lebih cepat gitu. Jadi mungkin egonya yang disingkirin Iya. dulu ya Pak ya. Oh. Jadi terus selama kegiatan pelatihannya, step by stepnya apa Pak yang dilaluin? Ya mungkin karena saya juga baru pertama kali ya Bu ya ikut program pelatihan di dunia pengelasan. Ya dari awal ya pas datang ke sini pertama ya ada materi dulu, terus basic di proses pengelasan SMAW, terus ya posisi 1 F, 2 F, 3 F, terus naik lagi ke grup 1G, 2G, 3G. Setelah itu langsung pindah ke GMAW. GMAW sama 1 F, 2 F, 3 F sampai ke FCAW. Nah, setelah FCAW kita break dulu kan pulang. Ada kegiatan di sekolah juga bareng sama Pak Salman. Nah, setelah kegiatan selesai kan kemarin baru kesini lagi gitu. Dan sampai sekarang. Oke. Ini siswa bertahan nih, guys. Siswa bertahan. Iya, ya. Bu. Suasana belajar Pak selama mengikuti di kampus kan materi hanya 1 hari, berarti kan full di lapangan gitu. Gimana cara menjaga mungkin semangatnya, selain tadi alasannya adalah saya harus punya skill untuk diterapkan di sekolah, tapi apa sih suasana yang bisa bikin kita tetap fokus buat mengikuti pelatihannya? Paling kalau dari saya sih Bu ya, karena emang di sisi lain butuh ilmu sama pengetahuan juga kan, karena ya bisa dilihat juga kita di sini kan bisa sharing sama instruktur, bisa kalau nggak tahu ya kita bisa langsung tanya, atau ada teman-teman rekan-rekan yang dari luar kan banyak ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali. Jadi di sisi lain menambah pengetahuan ya kita juga bisa menambah saudara lah secara tidak langsung gitu Bu. Karena beberapa kalau pas di sini gitu Bu, ada yang dari Kalimantan gitu Bu. Jadi kita ya bisa sharing lah gitu Bu. Nggak dari Jawa Barat aja lah gitu kan Bu. Jadi sharing kerjaan, ya, sharing ya itu Bu, lapangan contohnya kerja gitu. Kerja. Kadang kan ada yang udah bekerja terus dia ambil pelatihan di sini. Jadi kita bisa sharing juga gitu Bu. Oke. Jadi selain dapat ilmunya, dapat juga kenalan, terus industri kerja seperti apa Bu. Gitu ya Pak. Oke. Selama pelatihan tantangan terbesar mungkin ada apa aja tuh Pak? Kalau masalah tantangan semuanya menjadi tantangan Bu. Karena saya kan emang baru pertama kali ya Bu ya ikut pelatihan di PAH. Jadi ya saya harus memanfaatkan semuanya gitu Bu. Ya emang semua tantangan. Yang paling menantang ya kemarin di pipa Bu. Karena kan kalau dipilih posisi di plat atau apa ya masih bisa diusahakan lah gitu Bu. Kalau di pipa kemarin pas proses SMAW itu hampir teriak-teriak dan menjerit-menjerit Bu. Dalam hati atau di dalam bilik? Dalam bilik Bu. Oh, jelas di dalam bilik. Kalau sebelah tetangga ada yang tahu pasti, kenapa itu Pak Gojol? Ya itulah Bu. Yang dirasakan seperti itu Bu. Mungkin Pak Salman sering mendengar Bu. Karena biliknya selalu bersampingan. Karena biliknya selalu. Jadi jeritan hati Pak Gozali itu didengarkan oleh Pak Salman. Jeritan yang sangat menjelaskan isi hati itu Bu. Sambil dihujani starter ya Pak? Iya, karena kalau kemarin pas pipa yang dibawa kombinasi, kebetulan ngambil kombinasi juga ya Bu ya, KTAW sama GMAW, masuk ke belakang Bu, ke punggung. Ada tiga tato baru. Kecil-kecil Bu di belakang. Tato baru. Jadi setelah pulang dari kampung ternyata punya tato. Tatonya bulat-bulat biasanya. Iya Bu, langsung jadi Bu kalau kena itu kan, kalau percikan GMAW. Atau kan sudah muncul aki-aki juga Pak? Enggak ya? Alhamdulillah kalau ini aman Pak. Kalau akinya nggak muncul ternyata guys. Biasanya itu kalau kita salah pegang posisi stick, nah siswa-siswa itu pada muncul akinya gitu. Aman Bu. Mungkin itu biar lebih sakti itu Pak. Jangan ditiru Bu. Tidak baik. Oke. Untuk ini Pak, proses pelatihannya ini kan apa pelajaran yang didapat selain tambahan skill itu dan kenal banyak orang yang mungkin nanti bakal di-share ke siswanya?
Ya banyak sekali paling sih Bu, yang banyak yang harus yang didapat, karena di sisi lain tadi pertama mengikuti pelatihan sudah dikasih semua proses pengelasan gitu kan Bu. Oh. Itu kan di sisi lain baru mengenal pengelasan juga langsung dikasih pelatihan semua proses gitu Bu. Karena apalagi kemarin ditambah SAW kan. SAW udah baru mengenal, langsung di praktek gitu. Jadi ya sangat bersyukur Bu lah. Ya saya kalau cerita ke siswa-siswa, kok bisa Bu dapetnya 6 bulan? Wah tuh, coba langsung tanya ke Pak Gozali atau Pak Salman tuh, mereka yang punya kuncinya itu. Kalau saya nggak punya kuncinya itu. Oke Pak, ini kan programnya dari Toyota. Ya. Nah, mungkin bisa di-spill nih, apa aja yang didapat dari Toyota buat pelatihan di kampuh selain full semua proses pengelasan. Kalau dari Toyota sendiri ke SMK ya Bu ya. Di sisi yang pelatihan 6 bulan, sekolahnya juga dapat bantuan workshop Bu. Bukan perbaikan Bu, dibikin baru. Dibikin baru. Alhamdulillah. Dan bangunnya juga sama persis kayak kampuh. Oke. Berarti bukan bedah rumah ini guys. Bukan ya Bu. Bedah bengkel Ya, loh. sama isi-isinya, ada biliknya kemarin udah dipasang, udah mesin plasma cutting udah ada di sana. Oke. Biliknya udah berapa? Ada 20 Bu, ada 20 bilik. Berarti Alhamdulillah. Udah bisa Ya. menerima siswa untuk Ya, proses iya. sekali proses Yang pengelasan 20. sebelumnya ada berapa ya? Dulu tuh ada 8 juga nggak kepasang semua Bu, karena kondisi keterbatasan lah gitu Bu. Oh. Jadi cuma 2 apa 4 gitu, 3 gitu yang sebelumnya gitu Bu, di bengkel sebelumnya. Jadi upgrade-nya banyak nih ya, Pak. Upgrade-nya bukan banyak sekali Bu. Banyak sekali. Bukan banyak aja nih, banyak sekali. Banyak sekali. Sebelum ini Pak, sebelum proses ikut pelatihan di sini, ada nggak sebelumnya ikut pelatihan yang lain? Sebelumnya pernah ikut Bu di yang dari BMTI itu yang di Cimahi itu, tapi nggak di Cimahi, nggak di pusatnya Bu, tapi di SMK Negeri 1 Losarang. Jadi PB, Pusat Pembelajaran. Oh, itu ikutnya WI Bu. Oh, ikut WI. Nggak tahu basic apa standar gitu, karena itu kan waktunya cuma 1 minggu kalau nggak salah Bu. Iya. Jadi pelatihan itu cuma kita bikin produk 1F, 2F, Oke. sama 1G. Iya. Nah, setelah selesai kita mau lakukan proses NDT Bu. Oh. Cuman pakai apa kemarin? PT. PT ya, Iya. PT ya Bu. Penetran. Penetran. Karena waktu juga kan Bu. Jadi Oke. 1 minggu kan sampai Jumat kan Bu ya. Kalau di sana kan kerjanya sampai Jumat kan. Iya. Sampai Sabtu libur gitu. Jadi simple, singkat dan padat aja, bener-bener padat gitu Bu. Itu kalau kata orang Jawa nanti sampai gumoh itu Pak. Sampai gumoh. Itu juga nggak proses pengelasannya cuman sedikit kan Bu, cuma 1F, 2F sama 1G. Itu juga nggak maksimal Bu. Karena mengejar waktu juga kan katanya. Jadi yang waktunya diambil sangat amat singkat ya? Singkat. Paling itu aja sih Bu. Sebelum sesudahnya ini langsung ke sini ke Oh, welding kamu ini. kira-kira Pak, Kamu welding. apa keunggulan nih pelatihan di kampuh setelah melewati beberapa tempat pelatihan mungkin? Mungkin kalau perbandingannya Bu ya, kalau yang kemarin yang saya pernah ikuti, kalau sama di kampus gitu, ya satu ya yang jelas itu dari bahan kan Bu. Kalau yang waktu kemarin pas pelatihan di sana kan satu orang ya udah dikasih satu-satu gitu Bu. Oh ini 1 pilet gitu, 1F, 2F, 1G gitu kan. Kalau di sini udah habis 1 ambil lagi. Sehari itu paling banyak kemarin dapat 10 Bu, pernah. Oh, Saking semangatnya dan saking pengen bisanya gitu kan Bu. semangatnya masih ada ya Pak? Kalau Iya. lagi nggak semangat berapa Kalau nih nggak Pak? semangat, Nah, nih. kemarin itu kalau nggak semangat 8 apa 6 gitu Bu. Nggak semangat Nggak aja semangat 8 ya gitu, Pak iya. ya? Oke. Saya kira nggak semangat itu sehari 1 atau 2 gitu. Kemarin itu kayaknya masih masuk di akal saya tuh. Itu kemarin juga pipa pas di bawah ya Bu ya, GTAW Iya. sehari itu 3 apa 4 gitu kemarin. Oh, karena GTAW agak Iya, lama Bu, ya agak Pak, ya? lama, terus agak ngantuk juga betul. Oh, agak ngantuk. Waduh. Aduh. Ternyata GTAW malah bikin ngantuk Iya. nih guys. Oke. Tapi GTAW kayak lumayan asik Bu. Dibanding SMAW. Oh, dibanding SMAW. SMAW itu Kalau aduh. SMAW menguras emosi. Semuanya Bu. Oke.
Dari pelatihan ini Pak, kira-kira ada nggak ngerubah cara pandang, oh ternyata kerja di industri atau di pendidikan SMK ini harus ada pelatihan, harus ada sertifikasi. Kira-kira apa yang merubah itu setelah ini? Ya emang harus betul Bu. Karena ya saya juga kan baru tahu ya Bu ya, karena di guru itu harus kalau untuk jadi penguji apa kan harus tersertifikasi ya Bu ya. Terus anak-anak juga kalau mau kerja kan harus tahu juga kan Bu. Karena kemarin juga kan apa ya, ngasih tahu ke anak-anak ya bahwa pelatihan itu ya harus lah gitu. Kalau ada di ya entah di wilayah kabupatennya kah, apakah di luar apa di mana, ya diusahakan anak-anak dikasih tahu lah gitu, usahakan harus ikut gitu Bu. Karena sekarang kan kadang industri juga kan butuh kan katanya Bu, apa nih punya sertifikat apa nih anak nih mau lamar kerja gitu. Kalau udah punya kan oh iya, misalkan standarnya harus bisa pengelasan 3G misalkan. Nah, anak-anak juga misalkan harus punya lah gitu Bu. Karena sekarang itu kan ngelamar kerja nggak hanya ngelamar punya SMK, iya punya ijazah lulusan SMK gitu kan, nggak kayak gitu kan Bu. Kita juga harus memiliki ya, keahlian yang lebih menjurus lah gitu, biar yang menerima kerja juga nggak, wah ini anak ini punya kelebihan gitu kan, jadi enak lah gitu. Jadi persentase keterimanya lebih besar. Itu kan, iya Bu. Karena kita punya keahlian, punya skill, betul Bu. Punya sertifikat. Ya apalagi kan itu kan Bu, sekarang kan ijazah kedua lah kayaknya itu. Ijazah kedua. Gitu. Apalagi kalau sudah lama kerja kayaknya yang dilihat cuma pengalaman kerja dan sertifikatnya aja ya Pak ya. Iya betul Bu. Gitu. Yang penting udah lulus SMA, udah lulus SMK sudah gitu ya. Oke. Kemarin sempet ini juga Pak, sempet libur 2 bulan. Selama libur 2 bulan nih apa sih yang diceritakan mungkin ke siswa-siswa di SMK 1 Cipunegara? Ya, waktu pas libur kemarin kan kebetulan kan itu kan ada program dari pemerintah ya Bu ya. Jadi ada vokasi pelatihan yang ada beberapa jurusan gitu Bu ya. Okay. Nah kebetulan di SMK Cipunegara itu ada 3 jurusan, ada yang pemesinan, pengelasan sama otomatisasi apa gitu Bu. Satu lagi ada 3 pokoknya. Nah kebetulan yang di Cipunegara kan ada saya sendiri sama Pak Salman, kan ada beberapa guru yang di sana juga ya Bu yang latih. Ya pas juga gitu Bu, yang ilmu dari sini yang udah didapat sebelumnya lumayan lah gitu ya Bu ya, walaupun belum ini tapi langsung diterapkan ke anak yang pelatihan di sana. Kebetulan juga kan yang pelatihan itu bukan dari SMK kita sendiri Bu, ada yang dari luar. Jadi kemarin itu ada 3 batch untuk pengelasan ya Bu, ada 3 batch. Jadi sekolah kita itu batch pertama, sekolah kedua campur, nah sekolah ketiga itu dari luar. Jadi emang basicnya juga anak-anak bukan di pengelasan kan Bu, jadi silang Bu. Ada yang dari otomotif ke pengelasan, yang pengelasan bisa ke otomotif atau ke pemesinan. Nah kebetulan kemarin itu banyaknya dari otomotif Bu. Ke pengelasan. Wah. Jadi kan kalau basicnya ya basic ngelasnya adalah gitu Bu. Cuman ngelas biasa. Tapi beberapa ada yang udah lumayan jago juga Bu dilihat kemarin. Tapi emang beberapa yang kebanyakan yang belum apa ya Bu ya. Bahkan ada yang masih takut waktu kena percikan api. Tapi setelah dikasih tahu yang penting safety-nya dipakai, sarung tangan, apronnya dipakai, ya anak-anak lebih suka kayaknya Bu. Nah kemarin juga beberapa ada yang unik Bu, bahkan anak-anak yang dari otomotif, wah Pak cenah enak ya Pak cenah di pengelasan. Nah ya itulah biar ya kata saya itu ya mungkin kamu salah pilih jurusan gitu gitu Bu. Tapi nggak apa-apa, oke kata-kata. Yang penting kan udah tahu lah Bu pengalaman di pengelasan gimana. Kebanyakan ya emang dari luar Bu yang apa ya Bu ya, dia merasa wah lebih semangat lah gitu Bu. Oke. Karena kan ada mungkin kalau di Subang ya Bu ya untuk untuk dunia pengelasan masih agak sedikit belum banyak yang tahu gitu Bu. Nah kebetulan dari program yang kemarin jadi lumayan menyebar lah gitu. Lumayan lah Bu, alhamdulillah lah Bu. Ya mudah-mudahan di kedepannya di Subang bisa lebih luas lagi untuk masalah dunia pengelasan gitu. Jadi mulai banyak yang interest, sudah banyak yang perhatian gitu ya Pak ya. Oke. Wah, kalau dibilang wah jangan-jangan salah jurusan, sepertinya itu nyindir saya juga itu Pak. Karena saya juga dari otomotif ke mesin, habis itu
Oh ternyata lebih asik ngelas nih. Ya emang seperti itu loh, Bu. Jalannya emang agak sedikit berliku-liku, Bu. Pak Gus Ali kayaknya juga gitu juga ya ternyata. Sama, Bu, sama. Sama aja ya, ternyata. Oke, tapi ternyata seru juga ya Pak ya? Iya, Pak. Emang sangat seru sekali, Bu. Oke, seberapa penting Pak? Nah, sebenarnya ini kalau mungkin kalau teman-teman ada yang ngeh ya, kok kayak pertanyaannya mirip nih sama kayak pertanyaan Pak Salman gitu ya. Seberapa penting sih Pak guru SMK mungkin melakukan pelatihan dan memiliki sertifikasi di skill yang diminati atau yang diajarin? Ya penting sekali sih, Bu, karena guru itu kadang kalau ada pepatah mengatakan itu guru itu digugu ditiru. Oke. Jadi kadang guru itu ya apa yang dilakukan ya ditiru sama murid-muridnya, kadang seperti itu kan. Sangat penting, Bu, karena ya itu kan kita juga harus upgrade skilling kita kan, Bu. Terus pengetahuan, terus ya di sisi pengetahuan kita harus tahu skillnya juga kan, Bu. Prakteknya harus tahu. Kalau kita nggak tahu kayak gitu, nggak tahu teori atau prakteknya, anak-anak kan nanti juga kan nggak kena juga gitu kan. Yeah. Kan kadang kita juga harus tahu kan capaian pembelajaran apa yang harus didapat nih ke anak-anak gitu kan. Jadi dengan punya skill, Iya, Bu. buat siswa tuh lebih percaya gitu ya. Kayak kemarin aja waktu pas sebelum kesini lagi, Bu ya. Already juga kan sempat kesana kan masang bilik ya, Bu. Iya. Saya sama Pak Salman itu ngelatih siswa untuk program itu, Bu, apa lomba LKS. Oh ya. Lomba kreasi siswa kan, ya, kan ada di tingkat provinsi. Kemarin di kabupaten udah lolos. Nah, di provinsi itu kemarin kita alhamdulillah kelima, Ibu. Oh. Alhamdulillah kita itu baru ikut 3 kali. Yang Jurusan ketiga. baru juga. Ini yang ketiga kalinya udah naik ke posisi 5. kelima. Dan gurunya belum pernah ngelas di posisi pipa 6G. Tapi udah ngasih tahu anak posisi harus bisa posisi 6G. SMA, Bu. Waduh, itu pun Pak Ghazali kadang menyerah ya? Iya, Pengen sambil menyerah. teriak-teriak gitu, Bu. Aduh. Karena- Kemarin pas ngasih tahu juga cuman ngasih tahu ini aja sih, Bu, apa lebih ke gerakan menggunakan elektroda kan, Bu. Kalau Oke. SMA kan lebih ke kontrol ya, Bu ya. Biasanya Iya. kontrol jarak antara elektroda sama benda kerja. Kebetulan juga anaknya sedikit disebutnya sedikit pinter, Bu. Karena dia dikasih tahu sedikit dia bisa langsung, oh iya Pak, ada perbedaan Pak, gerakannya segini ya. Jadi dia menyerapnya lebih iya, mudah Bu. gitu ya. Terus kadang saya juga ngasih saran harus saya referensi di luar lah, bisa di YouTube atau di TikTok lah kan. Iya. Banyak, Ibu ya. Sekarang seliweran TikTok banyak. Ya Pak, nanti dicek katanya. Kemarin itu persiapan hampir 1 minggu kalau nggak salah, Bu. 1 minggu apa 2 minggu? 1 minggu, Bu. Schedule 60 kalau nggak salah pipanya. Orang kebetulan nggak offline, Bu, daring. Oh, Jadi Zoom ngelas anak lu langsung ngelas, setelah selesai benda langsung di packing, langsung di kotak langsung dikirim. 1 hari harus nyampe. Penilaiannya seperti itu. mau nggak mau. Mau nggak mau, Ibu? Ya kita ya harus mengikuti. Alhamdulillah kemarin kelima, ya masuk kelima besar udah. Wah, itu Alhamdulillah, Ibu. yang tidak ditargetkan Iya, Bu, tapi tidak ditargetkan. tercapai ya Pak. Tadinya kan kita cuma ikut ya supaya apa ya, eksis aja, Bu, biar lebih eksis, anak-anak lebih tahu lah gitu. Alhamdulillah kelima. Alhamdulillah, Bu. Padahal gurunya belum Belum sampai kemarin situ. ya, kemarin belum sampai situ materinya gitu, Bu. Baru setelah kembali. Baru setelah kembali yang pas dicoba, waduh rasanya Ternyata sangat susah ya Pak. membuat hati ini bergetar, Bu. Atau ada perasaan bersalah, aduh saya nge-pushnya terlalu berlebihan kan waktu kemarin tuh pas udah selesai, Bu ya, udah selesai kan kesini lagi, udah ngelas. Pas saya kebetulan upload di WA, di status WA, anaknya komen, Pak gimana sih rasanya? Waduh, udah saya menyerah, teriak-teriak, wah. Tapi emang kebetulan kemarin emang anaknya kan PKL-nya juga kayaknya dapatnya di Penglasan, iya, Bu. Jadi dia kemarin pas pulang tuh GTW dia udah bisa, Bu. Udah punya basic lah, kata tuh udah bisa GTW bisa Pak. Wah udah, ini tinggal moles aja lah gitu. Jadi cuma bisa teori-teori aja gitu, Bu. Udah oke. Pas gak tahu gurunya belum. Pas sudah di sini saya baru nyobain gitu. Wah jadi enak gak Pak? Nggak enak kan. Ya. Tapi emang anaknya emang kadang kalau lebih antusias lebih gampang ya iya, Pak. Bu.
kemarin tuh ada 2 Bu anaknya Ibu. Ada 2, dipilih 2, diambil 1. Ya satunya buat teman prepare-nya. Oh. Jadi ya yang ngelas, yang prepare gitu. Oh, pesan kesan Pak, mungkin bisa buat Toyota dan buat Kampuh. Paling kalau pesan nggak ada Bu, udah Kampuh sama Toyota udah luar biasa semua. Paling kesannya ya terima kasih untuk Toyota dan Kampuh sudah memberikan, kalau Toyota memberikan apa Ibu ya, memberikan fasilitas lah ya Bu ya, dana atau segala macam buat saya dan Pak Salman pelatihan di kampus selama 6 bulan yang cukup memakan biaya yang sangat banyak kan itu ya. Terima kasih buat Toyota sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan Pak Salman, dan ke sekolahan juga, ke kampus juga. Untuk kampus ya terima kasih untuk segala-galanya sudah memberikan ilmu, materi selama 6 bulan ini, tempat yang sangat layak lah Bu. Makan juga cukup, walaupun sebenarnya berat badan turun Ibu. Bukan karena makan tapi Ibu, karena kepikiran. Pikiran banyak yang dipikir. Pipanya atau gimana Pak? Jadi emang turun secara sendiri dengan apa Ibu ya? Ya sudah berjalan lah Bu gitu. Okay. Dari baju yang tadinya 4XL sekarang sudah 3XL, alhamdulillah Bu. 2XL target lah Bu, bisa lah. Biar sehat ya Pak? Iya, biar sehat juga kan Bu. Terima kasih sih. Ya, intinya terima kasih lah untuk Toyota sama Kampuh Bu, udah luar biasa sekali Bu. Oke. Kalau dikasih kesempatan lagi nih Pak buat pelatihan, kira-kira apa targetnya Pak? Atau mau ke mana nih? Apa NDT kah atau mau ambil WE kah? Kayaknya kalau untuk saya sendiri masih harus diperdalam di Panglasan dulu sih Bu ya. Oke. Karena kayaknya masih kurang Bu, 6 bulan sebenarnya kalau masalah waktu Bu ya, 6 bulan itu masih kurang. Karena semakin berkembangnya zaman kan semakin berkembang juga Bu proses dia. Panglasan ada yang sekarang udah ada yang otomatis, ada yang robotik gitu ya Bu ya. Nah itu juga perlu dipelajari juga kan Bu. Kalau bagi saya gitu ya Bu ya. Ya dia nggak salah juga, harus juga Bu. Tapi sebelum ke sana ya harus selesaikan dulu yang di Panglasannya. Kalau bagi saya Bu ya, karena saya masih. Jadi biar fokus satu dulu. Iya gitu Bu ya Bu. Biar udahlah kita ambil satu dulu biar fokus juga kan gitu Bu. Paling itu Bu. Mungkin terakhir nih Pak, ada satu kata yang bisa menggambarkan pengalaman selama 6 bulan pelatihan di Kampuh. Satu kata paling buat Kampuh ya Bu ya? Iya, Ya, Kampuh. Kampuh Welding luar biasa. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih Pak waktunya, Ya, Ibu. Sama-sama. sharingnya, ceritanya. Wah ini seru banget nih. Mungkin buat siswa-siswa yang di Jawa Barat, Ya. Atau guru-guru lah Bu ya, bisa lah kesini lah. guru-guru, bisa datang ke kampung. Iya. Ya. Coba proposalnya gitu. Bisa Bu, bisa. Coba proposalnya gitu. Oke, terima kasih Pak, ceritanya seru banget ya. Bahkan kata Pak Gozali 6 bulan kurang gitu. 6 bulan kurang, padahal ada stresnya juga ya Pak ya? Banyak stres sebenarnya Bu, tapi nggak disitain aja Bu. Jangan, stresnya cukup sendiri aja yang ngerasain Bu. Cukup sendiri. Nanti dikontrakan teriak-teriaknya Bu. No, gitu. Aduh, kasihan tetangganya nih Bu. Kebetulan tetangganya nggak ada Bu, pas sama aja Bu. Oke, terima kasih Pak waktunya hari ini. Setelah selesai semua pelatihannya, semoga ilmunya bermanfaat. Amin Bu, amin. Harus bermanfaat Bu. Semoga bisa disampaikan, disebarluaskan ke mungkin teman-teman guru dan ke para siswa. Harus itu Bu, harus. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Saya Inaya. Dan saya Gozali Abro JM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.